Kamu sering kembung, begah, perut terasa penuh, sering sendawa, dan lambung terasa perih, nyeri dan panas di ulu hati. Itu gejala penyakit MAH. Buat kalian yang kepo cara mengatasi MAH, pencegahannya, tips terhindar dari sakit MAH, dan rekomendasi obatnya, silahkan simak video ini. Selamat datang di Arya Armoko Channel. Buat kalian yang sudah subscribe, thank you banget. Untuk yang baru pertama kali mampir di channel ini membahas hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan, gaya hidup sehat, farmasi, review obat, produk, dan alat kesehatan. So, jika kalian tertarik dengan topik-topik tersebut, jangan ragu untuk subscribe, biar kita lebih semangat lagi buat konten-konten yang berkualitas. Dan aktifkan juga tombol notifikasinya, biar kalian tidak ketinggalan update produk-produk dan info kesehatan yang terbaru. Yang pastinya bermanfaat dan berguna buat kalian simak. Nah, apa sih yang sebenarnya disebut sakit MAH? Sakit MAH adalah meningkatnya produksi asam lambung, sehingga menyebabkan terjadinya iritasi di bagian lambung. MAH atau sakit lambung memiliki gejala yang khas, seperti sering kembung, begah, perut terasa penuh, sering sendawa, dan lambung terasa perih, nyeri, dan panas di ulu hati, walaupun baru saja selesai makan. Namun, kalau rasa perih hanya terjadi sebelum makan atau di waktu lapar, dan hilang setelah makan, biasanya ini karena produksi asam lambung berlebih, dan belum dikatakan sebagai penderita sakit MAH. Penyakit MAH akut umumnya lebih mudah ditangani daripada MAH kronis. Pada MAH akut, biasanya belum ada gejala kerusakan yang jelas pada dinding lambung. Mungkin hanya disebabkan oleh berlebihnya produksi asam lambung sesaat atau akibat makanan yang merangsang terlalu banyak produksi asam lambung. Sedangkan pada MAH kronis, penderita bisa mengalami pembengkakan, radang pada dinding lambung, dan luka sampai pendarahan di dinding lambung, dan terjadi infeksi oleh Helicobacter pylori. Apa sih penyebab sakit MAH ini? Pertama, terlalu banyak mengkonsumsi makanan dengan kadar lemak yang tinggi dan makanan-makanan yang pedas. Yang kedua, kebiasaan buruk seperti terlalu banyak minum minuman beralkohol, kopi, dan juga perokok. Yang ketiga, mengkonsumsi obat-obatan jenis tertentu dalam jangka waktu yang lama. Misalnya antirematik, antiinflamasi, dan obat-obatan lainnya yang bisa mengiritasi lambung. Yang keempat, jadwal makan yang tidak teratur dan porsi makan yang berlebih. Yang kelima, faktor banyak pikiran, stres, akan meningkatkan produksi asam lambung dan mengganggu proses kerja lambung. Nah, sekarang berikut adalah tips terhindar dari penyakit MAH. Yang pertama, membiasakan pola hidup yang sehat. Makan makanan yang sehat, hindari makanan dan minuman yang memicu produksi asam lambung berlebih, seperti makanan berlemak, makanan pedas, minuman beralkohol, kopi, soda, dan merokok. Tentunya olahraga yang teratur minimal 2 kali dalam seminggu kita gerakkan tubuh kita. Selain sehat jasmani, olahraga juga bisa meningkatkan relaksasi tubuh kita, sehingga pikiran menjadi tenang dan tidak mudah stres. Yang kedua, kambuhnya penyakit MAH dapat dihindari dengan mengatur pola waktu makan dengan konsisten, seperti sarapan pagi. Kita buat alokasi waktu dari jam 7 pagi sampai jam 8 pagi. Makan siang, kita alokasikan waktu dari jam 12 siang sampai jam 1 siang. Makan malam, kita alokasikan waktu dari jam 6 sore sampai jam 7 malam. Ini dilakukan secara konsisten ya. Dan di sela-sela jam makan tersebut, sediakan juga makanan pendamping yang sehat, seperti buah, puding, atau cemilan sehat lainnya.
Yang ketiga, sediakan selalu obat MAH kemanapun kalian pergi. Ini penting banget bagi kalian yang sudah ada riwayat sakit MAH sebelumnya. Karena dengan penanganan dini, sakit MAH kalian akan semakin mudah ditangani. Nah, sekarang obat apa yang pas buat kalian untuk bebas beraktivitas tanpa MAH? Awal pengobatan sakit MAH diobati secara simptomatik dengan pemberian obat yang bekerja menetralisir asam lambung, menghilangkan gelembung-gelembung gas dalam saluran cerna sehingga rasa sakit di lambung akan berangsur-angsur berkurang. Dan banyak brand obat MAH yang isi kandungannya adalah antasida. Salah satunya adalah Magasida. Magasida adalah merupakan salah satu pilihan obat untuk pengobatan sakit MAH. Dilihat dari kemasannya, Magasida dengan kemasan warna hijau muda dan tulisan Magasida warna biru, serta terdapat gambar lambung, ini menunjukkan bahwa Magasida adalah obat untuk penyakit yang berhubungan dengan lambung. Di bawah tulisan Magasida tertulis aluminium magnesium hidroksid dan simeticon. Ini merupakan kandungan zat aktif yang terkandung dalam obat Magasida. Dan di sini juga terdapat tulisan 10 tablet kunyah. Ini artinya bahwa dalam satu strip obat ini terdapat 10 tablet dan cara konsumsinya adalah dengan cara dikunyah, tidak langsung ditelan seperti halnya tablet-tablet pada umumnya. Kemudian di sini juga terdapat tulisan antasida, antiflotulen, dan demulsion. Antasida adalah obat yang bekerja menetralkan asam lambung. Antiflotulen adalah obat yang bekerja menghilangkan gelembung-gelembung gas dalam saluran cerna. Sedangkan demulsion biasanya untuk mengatasi iritasi lambung dan sebagai absorben. Jadi, Magasida merupakan obat yang diformulasikan khusus untuk penderita sakit MAH. Di sini juga terdapat logo lingkaran hijau dengan garis tepi warna hitam. Ini artinya adalah bahwa obat Magasida ini adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Kalau kita lihat di bagian belakang kemasan, terdapat keterangan komposisi atau kandungan isi obat. Aluminium hidroksid 200 mg, magnesium hidroksid 200 mg, simeticon 50 mg. Ini artinya dalam setiap tablet kunyah mengandung zat-zat tersebut. Kemudian, bagaimana sih obat ini bekerja? Kombinasi antara aluminium hidroksid dan magnesium hidroksid merupakan antasida yang bekerja menetralkan asam lambung dan menginaktifkan pepsin sehingga nyeri akibat iritasi lambung berkurang. Sedangkan simeticon di sini bekerja untuk menghilangkan gelembung-gelembung gas dalam saluran cerna sehingga rasa kembung, begah akan berangsur-angsur berkurang. Apa sih indikasi obat Magasida ini? Indikasi dalam kemasan Magasida ini tertulis untuk mengurangi gejala-gejala yang berhubungan dengan kelebihan asam lambung, gastritis, tukak lambung, tukak usus 12 jari, dan gejala seperti mual, nyeri lambung, nyeri ulu hati, kembung, dan perasaan penuh pada lambung. Bagaimana aturan pakai dan dosis penggunaannya? Aturan pakai dan dosis penggunaan obat ini adalah untuk dewasa 3-4 kali sehari. Dalam sekali konsumsi obat, bisa minum 1-2 tablet. Kemudian untuk anak-anak, untuk usia 6-12 tahun, pemberian obat 3-4 kali sehari. Dalam sekali konsumsi obat, bisa minum setengah sampai 1 tablet. Obat Magasida ini juga sebaiknya diminum pada waktu 1-2 jam setelah makan dan sebelum tidur. Dan yang harus diingat, tablet Magasida ini adalah tablet kunyah. Jadi, dalam penggunaannya harus dikunyah terlebih dahulu dan setelah hancur di mulut, baru ditelan. Jangan langsung ditelan ya, sehingga zat aktif yang ada dalam obat tersebut akan lebih cepat memberikan efek. Dan pada bagian bawah dari kemasan ini, terdapat beberapa keterangan tentang produksi obat, seperti nomor batch, manufaktur date, expire date, dan HET atau harga eceran tertingginya. Sekarang kita masuk di bagian dalamnya atau stripnya. Kalau kita lihat warna strip obat Magasida ini, warnanya masih menggunakan warna hijau seperti warna pada kemasan luarnya. Kemudian di strip obatnya juga tertulis Magasida sebagai nama produknya.
kemudian antasida, antiflotulen, demulsion sebagai fungsi dari obat tersebut. Dan tertera juga komposisi dari obat tersebut. Di bagian belakangnya dari strip hanya polos dan berwarna silver. Kemudian juga tertulis keterangan dari produk tersebut, seperti nomor batch, manufacture date, expire date, dan HET-nya. Dan kemudian kalau kita buka kemasan stripnya, akan didapatkan tablet dengan warna kuning muda, tertulis Magasida, dan di bagian belakangnya tertulis KF, dengan diameter tablet sekitar 1,5 cm, dengan aroma khas seperti antasida dan aroma seperti mint. Kesimpulannya, Magasida ini merupakan salah satu pilihan obat MAH yang sangat cocok buat kalian bawa untuk bebas beraktivitas tanpa MAH. Dan yang paling penting dalam kita memilih suatu produk adalah pilihlah produk sesuai dengan kebutuhan dan benefit apa yang akan kalian dapatkan dari produk tersebut. Jika kalian membutuhkan produk ini, kalian bisa membelinya di apotek-apotek resmi dan toko-toko obat yang berizin, sehingga terjamin keaslian produknya. Jika ada pertanyaan, koreksi, saran, atau topik yang ingin saya bahas di sini, atau apapun itu, kalian bisa tulis di kolom komentar, dan kita bisa berdiskusi bareng. Dan jangan lupa like jika kalian suka video ini, share ke teman-teman kamu, dan subscribe untuk mensupport kami bisa terus memberikan konten-konten yang berkualitas dan bermanfaat. Saya Arya Armoko, yuk selalu bergaya hidup sehat dan terus produktif. Di bagian belakangnya, karena dengan